Oke, Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teteh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Putri Angelina. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat di Kampus Alpetiki Bandung. Sebelumnya, saya mau izin nih, Teh. Saya ada tugas untuk mewawancara MC dan kebetulan MC-nya itu Teteh. Nah, sebelumnya kan saya juga belum terlalu kenal nih ya sama Teteh. Teteh boleh perkenalan dulu siapa namanya, dari Prodi apa? Ya, saya berkuliah di jurusan Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan UKIP Siliwangi. Gitu. Apalagi? Oke, oke Teh. Sekarang nih Teteh lagi sibuk berkegiatan apa sih? Sekarang saya lagi sibuk yang pertama prioritasnya ya kuliah. Sibuk berkuliah, terus saya juga sambil bekerja, terus di samping itu juga aktif di berbagai organisasi, terus lagi bangun bisnis juga gitu. Doain Wow. ya. Oh, Teteh boleh tahu nggak sih bisnis apa yang lagi dirintis? Oke, coming soon pokoknya. Oh, masih planning ya? Ya, memang aku tuh memang kan gap year ya, jadi selama gap year memang aku nggak mau saya nggak mau menyia-nyiakan waktu, jadi di situ ya saya eh, melakukan apapun yang bisa saya lakukan termasuk bisnis gitu, ada bisnis kuliner, fashion, terus saya juga Wow. mendalami mengasah life skill saya mungkin ya, salah satunya di wedding dan event organizer gitu, jadi ya salah satunya sekarang mau dikembangkan lagi gitu. Wow, sangat luar biasa ya. Jadi nggak mau menyanyiakan waktu dipakai dengan banyak hal yang bermanfaat seperti bisnis ya Teteh. Oke, untuk bisnisnya sendiri masih secret ya. Kita tunggu juga Ya. bisnis apa. Oke, lanjut nih Teh. Kan Teteh itu suka nge-MC ya. Nah, aku mau tanya dong, Teteh belajar MC itu dari mana sih? Apakah otodidak atau kenapa gitu? Oke, belajar MC dari mana? Sebenarnya sadar gak disadari belajar MC itu kita dari kecil, dari lahir. Ya, Dari lahir betul. kan kita juga belajar ngomong ya, karena memang basically MC itu kan berbicara ya, ngomong. Nah, kebetulan sih mungkin kalau ditanya belajar dari mana, memang nggak disengaja belajar. Mungkin salah satunya dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan di mana memang circle saya itu banyak sekali orang-orang yang komunikatif, orang-orang yang mungkin dunianya di public speaking. Nah, dari sana seru juga ya, ternyata memang di circle orang-orang yang seperti itu, jadi kitanya juga ketarik nih gitu, karena memang basically banyak banget teman-teman aku yang jadi Jadi MC. ke bawah ya Teh. Betul. Terus belajar dari mana lagi nih? Dari media sosial. Karena memang saya tuh sudah tertarik nih tadi melihat orang-orang, tertarik akhirnya ingin mendalami gitu. Jadi banyak belajar juga dari media sosial, ngelihat orang-orang yang wih keren ya ternyata jadi MC tuh gitu. Terus belajar juga di organisasi. Nah memang basically-nya kan tadi ngomong ya. Nah, ketika kita jadi organisator, memang kan itu dituntut sekali ya gitu untuk mampu berbicara, untuk mampu menyampaikan pendapat. Nah, itu dari sana juga di organisasi juga kan banyak event-eventnya ya. Nah, begitulah akhirnya mungkin berawal dari mana? Dari kepercayaan nih. Kepercayaan orang menunjuk saya menjadi MC, akhirnya menjadi kesempatan, dan itulah tempat kesempatan itu tempat kita belajar. Terus berbicara tentang organisasi, nah ketika saya mulai terjun gitu ya, mulai menyelam ke dunia MC, akhirnya saya juga ingin memperdalam atau mengasah kembali di unit kegiatan mahasiswa. Nah kebetulan saya juga sekarang menjadi pengurus di Korps Protokoler Mahasiswa. Nah, salah satunya memang di Korps Protokoler Mahasiswa itu belajar tentang MC gitu. Wow, sangat ini sekali ya Teh, memotivasi kita. Jadi
nggak harus banyak ngomong, tapi karena lingkungan juga sangat berpengaruh ya Teh. Kita ada di antara orang-orang ekstrovert, kita jadi terbawa ekstrovert juga. Oke Teteh lanjut, saya mau nanya nih Teh, kalau MC nih Teteh jadi MC itu hanya di beberapa acara seperti di kampus saja atau menjadi side job di eksternal kampus Teh? Oke, berbicara kalau MC itu hobi atau side job mungkin ya. Dan sebetulnya berbicara atau berangkat nih dari cita-cita Teh. Jadi memang cita-cita saya tuh utamanya memang bukan MC, tapi memang saya tuh bercita-cita sekali gitu sampingannya si side job-nya menjadi MC, karena waktu itu saya pernah ikut lomba ketika SMA, ikut lomba presenter. Alhamdulillah jadi juara juga, dan saya di guide sama hostnya TPRI Bandung gitu. Nah di sana kemotivasi nih, keren banget gitu. Beliau namanya Teh Yumi gitu. Beliau mengajarkan saya, menuntun saya ketika saya jadi lomba presenter. Nah dari situ pengen banget jadi MC gitu ya. Nah terus memang saya di beberapa events ya, mungkin dari SMA tuh alhamdulillah event-event sekolah kayak misalkan pensi atau Agustusan di sekolah gitu. Terus akhirnya ada teman-teman yang ngajak juga nih di luar sekolah kayak misalkan MC musik gitu. Terus sekarang mungkin di kampus kayak MC musyawarah besar atau sebagainya kayak gitu. Terus memang tapi gitu sih, jadi ya di internal eksternal juga gitu. Terus sekarang lagi belajar MC wedding juga gitu. Wow, keren ya Teh. Jadi benar-benar selalu mencoba hal-hal baru ya Teh. Keren sih, keren. Oke lanjut nih Teh. Aku mau nanya, selama Teteh jadi MC pasti jalan gak selalu mulus dong Teh ya. Pasti ada hambatan, ada rintangannya. Nah Teteh boleh nih share sama teman-teman semua, apa aja sih rintangan atau kendala yang Teteh alami selama Teteh menjadi MC gitu? Oke, mungkin berbicara tadi ya, kesinambungan dari hobi atau side job. Nah itu kan menurut aku tuh akan sangat bahagia sekali jika seseorang menjalankan hobi yang dibayar gitu. Udah mau hobi terus kita dibayar. Nah jadi menurut aku udah seneng banget gitu Teh. Karena saya sendiri orangnya memang tidak fokus kepada kendala atau tantangan gitu. Justru itu tuh menjadi pemicu gitu, pemicu semangat untuk kita melangkah gitu. Jadi ayolah mulai dari sekarang jangan fokus ke masalah, tapi langsung aja cari solusinya gitu. Nah mungkin yang sering terjadi ketika meng-MC itu kita harus terbiasa sekali dengan spontanitas. Jangan kaget gitu, karena memang kadang si MC itu memang ada LO-nya, tapi kadang enggak juga. Terus kadang kita di briefing, kadang kita enggak. Nah kita tuh harus bisa menjadi sosok atau seseorang yang siap dengan segala situasi gitu. Harus siap spontan, saya kondisional gitu, tentatif menjadi MC itu. Kadang memang kendalanya itu tadi, ketika si penyelenggara acara kurang matang, akhirnya MC yang harus menyelamatkan acara tersebut gitu. Nah, kadang tantangannya di situ. Jadi di mana ini rundownnya udah fix atau belum nih gitu. Jadi kan kadang tiba-tiba rundown tuh memang hamin beberapa jam aja bisa dirubah Teh, beberapa detik atau bahkan seketika gitu. Jadi kayak misalkan kemarin nih di ulang tahun Prodi, di acara Prodi kemarin. Jadi kita tuh nggak dibimbing banget, si MC-nya tuh nggak ada orang yang kayak penitianya teh gak puguh gitu ya, kalau bahasa Sunda mah gak puguh. Siapa sih yang ngasih informasi ke MC teh, kadang si A kadang si B gitu. Nah kita teh mau percaya ke siapa gitu. Ini orang atau tamu VIP-nya jadinya siapa aja yang datang dan sebagainya, itu kan perlu sekali diperhatikan. Nah itu sih kadang kalau misalkan tidak terjadi komunikasi yang baik dari panitia, terus kan kita jadinya salah ucap gitu ya, jadi salah sounding gitu. Nah itu sih mungkin kendalanya di sana. Tapi it's okay ketika misalkan salah, ya jangan kita garisi lagi bahwa itu salah gitu.
minta maaf lah dengan santun. Oke, Teteh, seperti yang telah Teteh jelaskan tadi ya, bahwa sesungguhnya itu tantangan itu jangan dijadikan hal yang membuat kita kapok gitu ya, Teh. Tapi harus jadikan malah sebagai batu loncatan atau pemicu untuk kita menjadi lebih maju. Karena saya juga pernah, Teh, kemarin saya jadi MC di PKKMB, itu benar-benar rundown tuh bisa ada perubahan bahkan 1 menit sebelum acara dimulai. Jadi emang itu tergantung MC-nya. Jadi yang membawa suasana juga MC-nya. Betul banget sih kata Teteh. Oke, Teteh, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada nggak nih tips and trick dari Teteh untuk teman-teman yang nonton video ini nanti untuk menjadi MC yang baik dan lebih percaya diri? Oke. Karena menurut saya pribadi ya, MC yang baik itu bukan hanya tentang berbicara, tapi bagaimana mampu menjalankan susunan acara atau rundown tadi dengan santun gitu, dengan memberikan makna terhadap acara tersebut. Nah, untuk mencapai ke sana, tips and triknya seperti apa? Mungkin tips and trik sederhana dari saya itu kita terus berlatih ya, jangan pernah merasa puas, harus terus berproses, terus sering lihat MC-MC lain. Jadi kita banyak referensi gitu, lihat A, B, C gitu, riset juga nih MC yang lagi bikin siapa, terus apa sih keunikan dari masing-masingnya. Nah terus setelah itu kita ATM, jurus ATM nih, amati, tiru, modifikasi. Karena memang sejatinya gak ada yang murni, benar-benar ide itu gak ada yang murni. Tapi bagaimana kita observasi ya, tadi amati, terus kita tiru, tapi jangan plagiator. Tapi kita modifikasi dengan minat bakat yang kita punya. Dengan karena pasti ya, di setiap panutan-panutan kita tuh tadi ada kekurangannya. Nah kita ambil atau apa ya, picu nih dengan ini tahu nih kekurangannya apa. Nah karena kita udah tahu berarti kita jangan seperti itu gitu. Nah kita cari hal unik yang menjadi ciri khas kita. Terus tadi kenapa harus melihat yang lain? Karena saya juga anak teater Teh. Pernah ada materi ada framing. Framing itu gambaran. Kenapa kita harus mencari tahu yang lain biar kita ada framing. Ada sosok, gantungkan framing kita di depan mata 5 cm gitu ya. Kayak misalkan framing aku ketika aku menjadi tokoh nenek-nenek, berarti aku riset sosok nenek-nenek itu seperti apa. Nah aku bayangin ketika MC juga sama, kita juga harus ada framing gitu. Contohnya nih, saya sangat mengidolakan sekarang tuh Nida MC Hijab, mungkin Tete tahu ya. Itu keren banget sih beliau gitu. Maksudnya ketika banyak nih MC-MC yang mungkin tidak berhijab gitu ya, tapi beliau tetap menunjukkan kelimahannya gitu dengan dengan sejuta jadi kayak aduh gitu, jarang banget. Karena aku sempat mikir teguh pendirian gitu ya Teh. Kayaknya harus yang nggak berhijab deh gitu, tapi beliau menunjukkan bahwa bisa loh MC juga berhijab dan dikagumi banyak orang. Nah itu sih framing aku, contoh framing tadi. Terus tipsnya mungkin handal dan fasih dulu nih dalam public speakingnya gitu. Ketika udah hatam public speakingnya, pasti untuk mencapai MC yang menurut tadi baik itu akan tercapai gitu. Karena mau nggak mau nih kalau misalkan udah jadi MC mah pasti gitu gak akan matok hanya jadi satu MC itu aja. Tapi harus bisa weddingnya, kudu bisa ngarajah, kudu bisa mandu sawer, kudu bisa mandu sungkem dan sebagainya, mau nggak mau gitu. Jadi public speakingnya harus fasih dulu. Terus yang paling utama adalah manners. Kadang ada MC yang lupa mannersnya gitu, lupa sopan santunnya, lupa attitude-nya. Nah itu kurang elok juga sih, karena memang kita pusat perhatian MC itu, jantungnya acara MC, makanya mannersnya juga harus hatam gitu.
gitu akan beda sekali ketika kita menjadi MC yang santun dan yang tidak. Sangat terlihat Itu ya sih Teh ya yang bad attitude. Apalagi MC itu salah satu jantung acara yang pasti jadi pusat perhatian ya Teh. Betul betul. Semangatlah, keren, harus apa ya? Ini pertanyaan terakhir. Ya boleh, mau ada yang disampaikan lagi nggak nih Teh untuk teman-teman yang nonton? Apa ya, biar makin reg-reg lagi gitu ya, kalau bahasa Sundanya biar makin yakin kenapa sih kita harus jadi MC gitu, karena banyak sekali manfaatnya gitu ya ketika kita menjadi MC, banyak sekali benefit atau hal baik yang kita bisa ambil ketika kita menjadi MC. Sebetulnya itu basically hal yang harus semua orang punya loh, karena apapun pasti dikomunikasikan gitu ya kan Teteh. Hubungan masyarakat sebenarnya sangat relate sekali dengan prodi dan keseharian saya gitu. Komunikasi itu sangat-sangat penting gitu. Nah makanya ketika kita memang sudah menjadi MC, wah itu bakal menjadi orang yang sangat adaptif, sangat gampang sekali berbaur dengan orang lain gitu. Terus menjadi MC itu menghasilkan dan betul, itu yang paling utama ya Teh. Jadi hobi dibayar itu sangat aduh gitu. Enjoy gitu kita. Betul Teh. Sekarang ya bocoran nih, minimal MC wedding itu sekarang 600. Ketika kita udah punya nama dan jam terbang yang baik, itu bisa 3 juta sehari, bahkan lebih. Wow, itu saya jadi baru tahu nih Teh. Jadi tertarik. Gila sih. Terus serunya lagi, kita nggak dipatok usia, nggak dipatok batas usia, terus apa ya, kepemimpinannya. Kita juga belajar kepemimpinan di MC itu. Karena kita satu orang aja pimpin berapa orang yang ada di satu acara itu. Ya misalkan wedding, undangannya tuh 300 dikali 2 kepala berarti 600 orang. Dan itu kita atur. Berarti jiwa kepemimpinan kita betul-betul diasah nih ketika kita menjadi MC. Terus jadi MC juga fleksibel, jadwalnya gimana kita, kayak tadi set job tadi kan memang prioritas saya kuliah nih. Berarti ketika ada MC tanggal sekian nih ngapain gitu. Oh sorry aku nggak bisa nih, aku mau fokus kuliah. Tapi ternyata kan kuliah nggak di weekend ya gitu. Bisa juga kita nyambi jadi MC. Ini tuh fleksibel. Kadang nggak ada pekerjaan yang seluas itu gitu ya. Terus yang jelas meningkatkan kepercayaan diri. Bayangin gimana kita bisa struggle di depan orang banyak, orang-orang penting yang ketika jadi MC itu kan kita di semua lini ya, di semua aspek. Ada yang seatas kita, ada yang sebawah kita, ada orang tua yang lebih tua dari kita gitu, dan harus percaya diri bahkan di orang-orang yang penting, pejabat dan sebagainya. Itu udah keren banget sih gitu. Terus ini bertemu orang-orang, menurut aku yang paling penting itu bukan harta tahta, wanita, jabatan, harta tahta relasi penting ya, gitu. Karena memang bagaimana segala sesuatu itu dibantu orang lain, dan akan sangat mudah ketika kita banyak kenalan, banyak teman, banyak orang yang kita jumpai. Nah di pekerjaan MC itu yang paling penting. Kita setiap event beda orang, setiap acara beda orang, baru lagi suasana, baru lagi orang, baru lagi. Itu sih kerennya jadi MC. Well itu mungkin seru sih. Intinya mungkin trik dan tipsnya itu banyak berlatih, terus latih kepercayaan diri juga ya, terus juga tadi ATM-nya juga harus enjoy sama pekerjaan dan prosesnya ya Teh. Karena nggak mudah ya Teh menjadi MC yang profesional gitu, yang udah bisa MC sana sini itu nggak mudah, pasti banyak rintangannya. Oke Teteh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Maaf juga udah ganggu waktunya ya, pasti Teteh lagi sibuk juga nih ya. Dan kita juga banyak dapat pelajaran banget nih hari ini dari Teteh. Mungkin yang tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.